Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi waktu yang sangat penting dan sangat mulia di hadapan Tuhan ketika kita mendengar firman, membaca firman, belajar firman, karena olehnya lah kita bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik, yang sehat di mata Tuhan. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Artinya bahwa dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, kita harus memberdayakan diri. Kita terus meningkatkan kompetensi kita, terus meningkatkan kemampuan kita dalam pekerjaan, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, dan hasilnya menghasilkan sesuatu yang baik juga bagi diri kita. Jadi ketika kita berbicara mengenai pemberdayaan manusia dalam pekerjaan, artinya bahwa kita perlu memberdayakan manusia dalam pekerjaan, sehingga kita terus melaksanakan tugas pekerjaan kita dengan baik. Dalam konteks ayat ini juga, dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, kita melihat di sini bagaimana Habel adalah gembala kambing domba dalam ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi mereka semua masing-masing punya pekerjaan, dan mereka bertanggung jawab bagaimana bisa memberdayakan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada mereka. Nah, karena itulah dari sinilah kita belajar beberapa prinsip penting supaya bisa terjadi pemberdayaan manusia dalam pekerjaan, supaya kita bisa memberdayakan diri kita dalam pekerjaan kita, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan itu seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Maka ada beberapa prinsip penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban. Habel juga ayat 4 mempersembahkan korban persembahan. Kain sebagai petani, tapi juga Habel sebagai gembala kambing domba, mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa supaya kita bisa memberdayakan diri dalam pekerjaan, maka yang pertama adalah kita harus memandang pekerjaan itu sebagai ibadah. Kita harus melihat pekerjaan kita itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Jadi jangan hanya melihat pekerjaan itu sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, oleh perusahaan, atau oleh apapun kepada kita, tapi kita harus melihat pekerjaan itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan, sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita memandang pekerjaan itu seperti ini, maka kita bisa terus mengupgrade diri kita, kita terus mengembangkan diri kita, memperlengkapi diri kita, memberdayakan diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan kita itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan seefektif mungkin.
Jadi prinsip pertama, kita harus melihat pekerjaan itu sebagai ibadah, sebagai korban persembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam pemberdayaan manusia dalam pekerjaan adalah dalam ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa persembahan Habel, korban Habel itu diindahkan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan? Karena dia mempersembahkan kambing domba, lemak-lemak yang terbaik. Sementara Kain itu karena dia seorang petani dengan hasil-hasil pertanian yang pasti bukan yang terbaik. Dari sinilah kita belajar prinsip kedua supaya ada pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Yang kedua adalah kita harus selalu berkarya yang terbaik. Kita harus selalu bekerja yang terbaik, berusaha yang terbaik, bukan yang biasa-biasa saja. Seperti Habel, dia mempersembahkan yang the best, mempersembahkan yang terbaik, maka itu diindahkan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Seringkali tidak terjadi pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Kita tidak memberdayakan diri dalam pekerjaan kita karena kita bekerja dengan asal-asalan. Kita bekerja dengan biasa-biasa saja. Tapi harusnya kita belajar dalam hidup kita, pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita selalu berkarya yang terbaik. Mari kita selalu bekerja yang terbaik, yang semaksimal mungkin. Jangan yang biasa-biasa, karena Tuhan tidak senang yang biasa-biasa. Tuhan itu hanya layak menerima pemberian yang terbaik, yang the best. Makanya kita belajar seperti kata firman, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi karena pekerjaan ini adalah ibadah kita, maka kita harus selalu mempersembahkan yang terbaik, yang the best untuk Tuhan. Jadi pekerjaan apapun, apakah kita sebagai pelayan, apakah kita sebagai majelis jemaat, badan pelayan unsur, ketua-ketua kelompok KSP, pengasuh sekolah minggu, kostor, staf tata usaha yang ada, para operator LCD, para pemain organ, para pro kantor, tapi juga kita sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, kita selalu belajar. Kita terus berusaha untuk selalu berkarya yang terbaik, untuk selalu mempersembahkan yang the best, yang terbaik dalam pekerjaan kita. Supaya kita berkarya yang terbaik, maka kita harus maksimal. Semua energi kita, semua kemampuan kita, kita fokuskan, kita arahkan kepada apa yang menjadi pekerjaan kita selalu, sehingga kita selalu berkarya yang terbaik. Maka saya percaya itu berkenan kepada Tuhan, dan itu berarti bahwa akan ada pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Kita meningkatkan kompetensi kita terus dalam hubungan dengan pekerjaan kita, maka pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga supaya ada pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Yang ketiga dalam ayat 7 sampai 16, secara khusus ayat 7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hal yang ketiga, prinsip ketiga dalam pekerjaan adalah mari kita selalu berbuat yang baik, jangan yang tidak baik. Karena Kain akhirnya berbuat yang tidak baik, oleh karena dia akhirnya iri dengan adiknya, dan akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Maka akibatnya apa yang terjadi dalam ayat 11? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Perhatikan di situ, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, ayat 11. Terus ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Karena apa? Kita bekerja yang tidak baik. Secara khusus Kain melakukan pelanggaran, membunuh adiknya. Itu suatu cara yang tidak baik. Maka akan ada konsekuensi, sehingga akhirnya pekerjaan kita tidak maksimal. Jadi hal yang ketiga sangat penting dalam hubungan dengan pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Yang ketiga, mari kita bekerja yang baik, jangan yang tidak baik. Bekerja yang baik artinya bekerja yang sesuai firman. Jangan bekerja yang tidak sesuai firman. Perbuatan dosa, pembunuhan itu tidak sesuai firman. Akibatnya akan terkutuk. Tanah tidak akan memberikan hasil, sehingga kita bekerja akhirnya tidak mendatangkan hasil yang maksimal. Apa yang terjadi? Karena kita tidak berbuat yang baik. Jadi dalam pekerjaan kita belajar untuk harus berbuat yang baik, jangan yang tidak baik. Karena itu akan menimbulkan akibat yang sangat fatal, yang serius dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami pemberdayaan manusia dalam pekerjaan. Tuhan, tolong kami supaya kami terus memberdayakan diri kami, terus meningkatkan kompetensi kami, kemampuan kami dalam pekerjaan, sehingga kami bisa bekerja secara baik dan maksimal. Supaya itu bisa terjadi, ada beberapa prinsip penting yang harus kami lakukan. Tolonglah kami supaya kami memandang pekerjaan itu sebagai ibadah. Tolonglah kami supaya kami selalu berkarya yang terbaik. Dan tolong kami supaya kami selalu berbuat yang baik dalam pekerjaan kami. Jangan yang tidak baik, yang tidak sesuai firman. Karena itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.